Terima kasih Mas Ardi. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Dan panjang segitiganya yang bersudut 30, 60, 90, juga nanti ada 45, 45, dan 90, seperti itu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar nih tentang teorema Pythagoras. Seperti itu. Nah, siapkah kita belajar untuk hari ini? Oke, siap ya semua? Siap, Pak. Oke. Jadi di sini tujuan pembelajarannya seperti ini. Nanti kita akan menggunakan media daripada LKPD. LKPD nanti Bapak saya berikan di Google Classroom. Teman-teman tinggal silahkan mendownload saja. Seperti itu. Nah, ini beberapa. Ini motivasinya atau manfaat dari mempelajari Pythagoras ini. Nanti diharapkan teman-teman bisa nih tanpa harus teman-teman membancat gendeng, teman-teman bisa tahu nih isi miringnya itu berapa. Misalkan teman-teman nanti bisa tahu ininya berapa, gitu. Dan ininya berapa. Nah, nanti teman-teman bisa tahu di situ berapa. Dan juga ketika di pemanfaatan ini televisi, kan nanti teman-teman bisa tahu ini tuh sebenarnya berapa ini. Nah, ini sisi miring di sini itu berapa, biar nanti bisa simetris dengan yang atasnya. Nah, ini motivasi teman-teman. Jadi akan sangat berguna sekali untuk teorema Pythagoras ini. Jadi jangan pernah dilupakan, ya. Oke. Nah, ini nih persepsinya adalah kan materi prasyarat kita ya. Materi prasyarat kita kemarin kita sudah mempelajari ini tentang teorema Pythagoras sebelum kita bermain ke sudut. Kita kan kemarin belum bermain di sudutnya. Jadi persepsinya di sini kan teman-teman kemarin sudah tahu bahwa ada A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya. Seperti biasa bahwa di sini sebagai A, di sini sebagai B, di sini sebagai C. Oke. Kita buat kesepakatan seperti ini. Sebenarnya kita bisa memperumpamakan ini itu dengan bentuk lain. Bisa saja ini variabelnya bisa Z, bisa X, bisa Y, terserah teman-teman gitu ya. Bisa juga di sini kotak, atau di sini nama orang bisa. Yang penting di sini kita sepakati sebagai variabel seperti itu. Dan di sini Pak Guru sepakati lagi bahwa di sini Pak Guru sebagai A, di sini sebagai B, di sini sebagai C. Jadi di situ kita tahu bahwa B-nya kan di sini ini 4 kuadrat, ya, ditambah dengan A kuadrat. Ini yang kita cari sama dengan di sini 5 kuadrat. Oke, ya, Mbak Kurniasi 5 kuadrat berapa? Bentar, Pak, saya hitung dulu. Ya, oke. Sambil menunggu, sambil ini Pak Guru tulis dulu ya. A kuadrat ditambah berapa 5 kuadrat? 25, Pak. Oke, 25. Kalau 4 kuadrat? 4 kuadrat 16. Oke, 16 gitu. Oke, setelah ini Mas Esra, kalau setelah ini kita harus ngapain? Setelah sudah sampai konsep ini? Tapi 16-nya dipindah ruas ya, Pak? Oh, kalau pindah ruas istilah itu kan tidak boleh ya. Pak Guru sudah pernah tekankan. Yang boleh adalah yang sini itu kita kurangkan dengan 16, yang sini juga kurangkan dengan 16. Ya, itu jangan digunakan ya. Yang pindah ruas itu adalah salah gitu ya. Oh iya, Pak. Nah, ini akan menjadi berapa? Nah, ini A kuadrat ya. Karena ini itu akan habis gitu. Jadi tinggal sisa 25 kurangi 16. Berapa Mas Esra? 25 kurangi 16? 9, Pak. Oke, 9 gitu ya. Nah, di sini A kuadrat, jadi akan menjadi akar gitu ya. Akar dari 9. Akar dari 9 itu berapa? Berapa Mas Ji? Akar 9. 3, Pak. Oke, 3 ya. Oke, sebenarnya akar 9 itu bisa juga dengan plus minus, ya. Nah, karena di sini yang ditarik itu panjang kan, nggak mungkin panjang itu minus. Jadi yang dipakai adalah 3, ya. Oke,
Ini persepsinya, ini sebagai syarat ya untuk kita maju ke depannya. Begitu. Oke, nah ini kegiatan pembelajarannya. Oke, nah setelah ini kita akan mencari perbandingan daripada sisi-sisinya. Yang di sini itu 45 derajat, begitu. Yang di sini itu 60 derajat dan 30 derajat, begitu. Di sini 90, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa segitiga, di dalam segitiga sudutnya itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi ketika di sini 90, di sini 60, di sini pasti 30, gitu ya. Kalau di sini 90, di sini 45, ini 45, nah ya totalnya 180, gitu. Nah, coba teman-teman diamati dulu dari apa yang ada di PowerPoint Pak Guru. Di sini kita tahu bahwa di sini segitiganya apa, gitu ya. Mbak Kurniasi, segitiganya apa yang sebelah sini? Gimana Pak? Segitiga siku-siku? Oke, segitiga siku-siku. Ada tambahan lain selain segitiga siku-siku? Apa ya Pak? Apa ya? Oke, ketika di sini ada sudut yang sama, berarti otomatis isi di sini sama, ya enggak? Panjangnya. Iya, Iya itu Pak. ya kan? Nah, itu adalah konsep dari segitiga siku-siku sama kaki. Seperti itu. Di sini 45, di sini 45. Begitu. Nah, di sini guru ketahui bahwa AB-nya itu 2. Kalau AB-nya 2, otomatis kan karena ini sama, berarti BC-nya apa? 2. Oke, 2. Oke, kalau ini 2, ini 2, saya minta tolong untuk Mas Esra. AC-nya berapa kalau ini 2, ini 2, AC-nya berapa? Berarti pakai Pitagoras ya Pak? Iya, pakai Pitagoras. Ya berarti 2/2 Pak. 2/2 gitu ya. Oke, sangat sekali. Nah, karena ini pada dasarnya adalah ketika di sini 2, di sini 2. Nah, berarti sini 2 kuadrat, ini 2 kuadrat, berarti kan hasilnya sama dengan 8 ya. 8 karena di sini AC kuadrat nih. Nah, AC berarti kan sama dengan akar 8. Akar 8 itu berarti 2/2. Nah, kok bisa ini Pak? Tidak bisa, karena akar 8 kan 4 kali 2 nih. Nah, akar 4 itu berapa? 2, kita keluarkan gitu ya. 2/2. Nah, seperti ini. Ini adalah tadi konsep yang sudah dikerjakan oleh Esra gitu. Nah, sedangkan yang ini gimana? Oke. Nah, kalau yang ini begitu. Nah, ini kita harus cari tahu dulu dengan menggunakan penggaris seperti apa yang sudah di-share di LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Sudah ada LKPD-nya, teman-teman? Sudah ada atau belum? Nah, ini nanti yang akan kita bahas yang ini ya, di LKPD kita. Gitu. Nah, oke. Setelah ini, teman-teman silahkan berdiskusi kelompok untuk membuat kelompok. Satu kelompoknya itu ada 4-5 orang anggota. Seperti itu. Nah, nanti kita presentasikan bersama. Seperti itu. Sebentar. Sudah nampak di layar teman-teman semua untuk LKPD-nya? Sudah Pak. Oke, sudah. Mantap. Oke, untuk itu, nah ini tujuan pembelajarannya tadi. Ya. Yang pertama, tadi yang sudah teman-teman dapatkan di PowerPoint-nya Pak Guru, silahkan nanti kasihkan ke sini ya. Mana yang sudut pembentukannya 90, 45, 45, dan mana 90, 30, 60. Begitu. Nah, ini tentunya kita untuk menggambarnya itu dengan bujur. Nah, ini pertama dengan bujur,
Nah, setelah itu, jika kalian mengukur segitiga siku-siku yang kalian dapatkan, terus mendapat sudut 90, 45, 45, nah, tuliskan pada kolom yang warna kuning nih, udah tersedia. Sedangkan yang 30, 60, ini kita taruh di sini ya, warna biru. Jadi kan Pak Guru sudah dapat ya, ketika di sini 2, sini 2, terus di sini 2 akar 2, kita taruh di yang kuning, karena sudutnya 45, 45, dan 90. Yang sini juga 90, 30, dan 60. Gitu. Nah, setelah teman-teman udah tahu di sini nih, jadi teman-teman tinggal kegiatan B-nya. Nah, kegiatan B-nya ini untuk menuliskan segitiga yang kalian dapatkan tadi. Ada tabel. Nah, terus ukur panjang sisi AB dan BC dengan menggunakan penggaris. Jadi ini tuh diukur dengan menggunakan penggaris gitu ya. Karena kita masih SMP, belum dapat materi trigonometri, jadi kita belum bisa menggunakan perbandingan daripada sinus dan kosinus gitu. Besok kalau teman-teman saking cintanya dengan matematika, teman-teman bisa lanjutkan di SMA, materi ini pasti akan keluar lagi. Itu pada intinya. Jadi di sini kita tentukan panjang sisi miring AC seperti itu. Setelah kalian mengisi masing-masing, kalian bisa menentukan perbandingan dari masing-masing isinya pada tabel yang disediakan. Begitu. Nah, di sini ada gambar. Kalau belum nampak, Pak Guru untuk besar lagi ya. Oke. Nah, di sini itu ada segitiga. Ini sebagai contoh, biar nanti teman-teman bisa mencari sendiri yang lain. Oke. Di sini teman-teman bisa mengisi gitu ya, sekreatif mungkin, sebanyak mungkin. Nah, di sini, gitu. Ada 4, berarti kira-kira ada 4 kelompok atau 4 contoh nanti ya. Jadi di sini tuliskan bahwa ini 45 derajat, 45 derajat, dan di sini 4, di sini 4. Nah, ini contoh Pak Guru yang sudah sangat ya. Karena di sini sudah tertera semua yang diketahui. Tinggal kita mencari sisi miring dari AC-nya. Nah, berarti AC-nya berarti Pak Guru langsung saja sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Begitu. Jadi 4 kuadrat tambah 4 kuadrat di sini akan menjadi 2 kali 4 kuadrat. Kalau teman-teman masih bingung, langsung saja 4 kuadrat berapa? 16 gitu ya. Ditambah 16, hasilnya nanti di sini 32 atau 8 kali 4 gitu ya. Atau di sini kita bisa tuliskan 16 kali 2. Nah, 16 kita kupas ke sini menjadi 4 akar 2. Nah, di sini akan diperoleh perbandingan dari AB dibanding BC dibanding AC. Ini yang sama dengan 4. AB-nya 4 ya. BC-nya 4 dan AC-nya itu 4 akar 2 gitu. Nah, dari sini 4 akar 2 kita kerucutkan lagi karena kita akan mencari perbandingannya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin kelas sebelum ini, kelas 7 sudah teman-teman ketemu Pak Ardi, kita kan pernah bermain tentang skala. Nah, sebelum skala pasti ada perbandingan ya, teman-teman sudah tahu itu. Nah, sudah tahu itu, nah Pak Guru tinggal menambahkan saja di yang ini. Kalau yang ini berarti 4-nya, ini kan 4, 4, 4. Berarti kalau kita sederhanakan, akan menjadi berapa? Ya ini, tinggal dibagi dengan angka yang paling besar. Nah, 4, 4, 4 berarti bisa dibagi 4. Hasilnya 1, 1, dan 2. Kalau ini sebenarnya 1 dikali akar 2. Tapi karena seperti biasa ya, 1 kalau diikuti 1 dikali apa gitu, jadi satunya itu nggak perlu ditulis. Misalkan 1 kali A berarti kan kita nggak usah tulis 1, nggak masalah. Jadi langsung tulis saja A begitu. Itu di matematika seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal menaruhkan apa yang sudah tadi apa teman-teman punya, silakan dikerjakan. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa kasih tahu Pak Guru. Sebenarnya teman-teman dapat apa aja di sini. Nah, nanti kalau udah dapat bisa lapor ke Pak Guru. Pak Guru tunggu waktunya 2 menit ya. Nah, ini
ya teman-teman sudah bisa seperti itu. Ya, silakan. Pak Guru, Ya, bagaimana? saya izin ke toilet boleh, Pak? Boleh. Jangan lama-lama Iya, ya. Pak. Ya. Iya, Pak. Mau tanya Pak, itu di sembarang ya, AB sama BC-nya. AB sama BC-nya. Oh iya, sembarang ini, Pak. Tapi ini konteksnya sudutnya masih 90 45 45 ya. Jadi bukan 90 30 60. Coba kalau yang contohkan satu gimana Pak caranya untuk panjang sisi AB misalkan berapa gitu Pak? Oke, misalkan ya, teman-teman pakai penggaris dan pakai busur. Nah, dipakai penggaris dan busur, misalkan teman-teman nih di sini teman-teman menggaris dari A ke B ke D itu misalkan di sini 4, di sini 4 gitu. Atau ke sini dulu 4, setelah itu diukur dahulu di sini untuk sudutnya 45 derajat, setelah itu ditarik ke sini ke D. Nah, C sedemikian hingga nanti sudut C ke B ini juga 45 derajat. Nah, kalau udah memenuhi itu, tinggal teman-teman tarik garisnya AB dan BC. Apakah nanti di sini 4, di sini 4, seperti itu. Jadi langkah pertama tarik garis dulu Pak ya, habis itu baru Iya. diukur sudutnya. Betul, Pak. Garis dulu ke sini. Nah, di sini baru sudut ya. Di sini juga sudut. Nah, di sini pasti nanti akan membentuk 45 dan 90. Jadi pada intinya gini, Pak. Begini, teman-teman. Jadi A ke B itu kita tahu dulu bahwa garisnya itu berapa senti. Misalkan 4 senti atau berapa senti, seperti itu yang teman-teman kehendaki. Nah, B ke C ini kan kita belum tahu sentinya berapa ya, jadi bisa dipanjangkan sampai ya sepanjang mungkin, tapi ya tergantung nanti sudut di sini ya. Jadi di B ini tarik pakai busur sedemikian hingga B-nya itu sudutnya 90 derajat. Dan di A juga 45 derajat. Nah, nanti kalau sudah tinggal ditarik ke sini, C-nya itu pasti 45 derajat. Kalau sudah dapat itu, teman-teman bisa menentukan AB-nya berapa, BC-nya berapa. Nah, nanti tinggal kita cari AC-nya dengan Pitagoras gitu. Nah, nanti kita cross-check-kan dengan penggaris apakah hitungan Pitagoras akan sama dengan penggaris yang teman-teman punya. Jadi kalau itu bisa, nah itu nanti manfaat yang akan diperoleh seperti itu. Mbak Kurniasi sudah? Sudah, Pak. Oke. Yang pertama, panjang sisi AB dibikin berapa? 5. Oke, 5. Dengan menggunakan penggaris ya, untuk mencari BC, dapatkan berapa untuk isinya? Masih 5, Pak. Oke, masih 5 ya. Karena AB 5, BC 5, berarti Pak Kurniasih bisa mencari AC dengan Pitagoras, jadi dapat berapa? Bentar ya, Pak. Oke. Ketemunya akar 25 ditambah 25. Terus lanjutannya gimana, Pak? Sebentar. Akar 25 ditambah 25.
Baru sampai situ, Pak. Oke, jadi kan di sini didapatkan ya akar 25 ditambah akar 25 seperti ini. Seperti ini Akarnya bukan? nyambung, Pak. Oh, akarnya nyambung. Oke. Akar 25 ditambah 25. Gitu ya? Ya. Ini. Nah, di sini berarti sudah benar. Tinggal ditambahin aja. Ini akar 25 ditambah akar 25 itu 25 tambah 25 berapa sih? 50 ya? Oke. Ya. Atau bisa saya tuliskan berapa? 2 dikalikan dengan 25. Ya. Ya. Atau gimana? Ya, ya, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau tahu ini 2 kali 25, nah 25 kan bisa keluar nih. Karena apa ya? Karena 25 itu ada akarnya. Akar dari 25 itu adalah 5. Dia akan menjadi 5 akar 2. Kenapa 2-nya enggak dikeluarkan? Ya karena kan 2 enggak ada akarnya gitu ya. Akar 2 berapa? Gitu. Bukan nanti akan membentuk koma. Akar 2 itu sekitar 1,41 gitu. Ya, terima kasih Mbak Kurniasi. Kalau oke, ini terakhir perbandingan A, B, B, C dan AC-nya jadi berapa? 5 akar 2 banding 5 banding 5 akar 2 gitu ya. Oke, atau bisa menjadi kalau kita sederhanakan jadi bagi berapa? Dibagi 5, Pak, semuanya. Oke, dibagi 5 berarti 5 dibagi 5 1. Oke. 1 1 akar 2 bagi akar 2 gitu ya. Nah, seperti ini berarti kalau seperti itu Mbak Kurniasi sudah sangat paham dengan konsepnya ya. Terima kasih Mbak Kurniasi. Gimana kalau Mas Ardi? Ya, Pak. Mau nyoba? Boleh, Pak. Saya sudah nyoba. Boleh. Oke. Gimana panjang sisi AB-nya dapat berapa? Saya 3, Pak. 3. Setelah ukur sudutnya 45 derajat dan yang bawah 90 derajat, beroleh BC-nya berapa? 3 juga. 3 juga. Oke. Setelah ini dapatkan AC-nya berapa dengan Pitagoras? Sama kayak Mbak Kurniasi caranya tadi, akar 9 ditambah akar 9, Pak. Di sini dapat akar 9. Oke. Tambah akar 9. Nanti didapat 3 akar 2. 3 akar 2. Oke. Jadi di sini bisa langsung ya. 9 plus 9 itu bisa 18. 18 itu bisa sama dengan 9 kali 2. Nah, nanti sama dengan 3 akar 2. Atau menggunakan yang ini. Oke. Yang menggunakan yang ini berarti sama dengan 2 kali 9. 2 kali 9. Sebentar. 2 kali 9. Nah, ini 2 kali 9 ini kan sama dengan 3 akar 2. Nah, 9-nya keluar. 9 keluar kan akan menjadi 3. Nah, akar 2 karena dia tidak akar 2 tidak mendekati bilangan bulat, jadi kan akan membentuk 3 akar 2. Nah, dari sini nanti dapatkan apa Mas Adi untuk perbandingan AB banding BC banding AC-nya? Perbandingannya 3 banding 3 banding 3 akar 2.
Oke, banding 3 banding 3 Akar 2. Oke, sebentar. Nah, oke. Nah, setelah ini perbandingan kan berarti perlu adanya penyederhanaan ya. Karena ketiganya ada yang sama nih. Atau ada yang bisa dikecilkan. Jadi menjadi berapa? dibagi 3 semua, jadi 1 banding 1 banding akar 2. 1 banding akar 2. Oke. Terima kasih Mas Ardi. Mas Esra sudah dari toiletnya atau masih di toilet? Udah, Pak. Oke. Paham ya dari sini Mas Esra? Atau ada yang ditanyakan dulu? Ya, Pak, paham. Tadi saya juga nyoba sama Pak ketemunya. Oke, berarti kan di sini kita dapat simpulkan bahwa perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut 90, 45, 45 itu adalah 1 dibanding dengan 1 dibanding dengan berapa tadi Mas Esra? Akar 2, Pak. Oke, dengan akar 2. Nah, ini ya. Nanti teman-teman akan bisa lebih cepat lagi untuk mengerjakan. Dengan teorema, misal bisa 3 menit, dengan ini teman-teman bisa 1 menit atau 2 menit. Itu udah selesai. Nah, dengan catatan di sini ada sudutnya gitu ya. Kita tahu bahwa ini yang mana gitu. Kita bisa menggunakan aturan daripada triple Pythagoras. Nah, setelah di sudut yang sangat istimewa, nah ini ada sudut istimewa lainnya. Jadi ada 90, 30, dan 60. Caranya sama, ya. Caranya sama. Nah, ini juga nanti sama. Nah, di sini Pak Guru ternyata mendapatkan ketika Pak Guru membuat di sini 2, gitu ya. Di sini 2 panjangnya, dan di sini Pak Guru itu buat menggunakan sudut, di mana sudut di sini, sebentar. Ya, di sini menggunakan sudut 30 gitu. Jadi di sini sudutnya 30 dan di sini 60 gitu. Jadi dengan menggunakan ini sudut 30, ini panjangnya 2, di sini siku-siku, nah, dan terus teman-teman membuat AB-nya. AB-nya tarik garis lurus sampai nanti nggak tahu seberapa panjangnya. Nah, di sini tinggal ditarik, pasti di sini sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kalau udah dapat nih, di sini 60 derajat, teman-teman tinggal menggunakan penggaris untuk mengukur panjang AB-nya itu seberapa. Kalau di sini sudah diketahui 2. Begitu. Nah, ini menggunakan penggaris nanti akan ketemu hasilnya AC-nya berapa. Nah, kalau ini Pak Guru kebalik, dengan menggunakan penggaris, Pak Guru menemukan bahwa AC-nya itu 4 gitu. Setelah ini diperpanjang, ini ketemu 4. Setelah ini ketemu 4, tinggal mencari ini. Tinggal menggunakan Pythagoras. Dengan menggunakan Pythagoras, di sini ketemu bahwa AB-nya itu yang akan dicari. Nah, ini sama dengan akar dari 4 kuadrat, gini ya, isi miring kurangi dengan panjang BC-nya. Jadi 4 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Jadi hasilnya AB-nya sama dengan akar 16 dikurangi dengan 4. Jadi AB-nya adalah akar 12. Nah, ini sama dengan akar 4 kali 3 sama dengan 2 akar 3. Dari sini saya dapatkan bahwa ada perbandingan yang diperoleh. Di 2 banding 2 akar 3 banding 4. Gitu. Ini diperoleh dari sini ya. BC-nya 2, AB-nya itu 2 akar 3, AC-nya itu 4. Nah, karena di sini 2, di sini 2, di sini 4, jadi kita bisa gunakan perbandingan itu. Jadi biar jadi lebih sederhana seperti itu. Jadi dibagi 2, hasilnya sini 1, 2 akar 3 dibagi 2 kan hasilnya adalah akar 3. Nah, ini 4 dibagi 2 ya otomatis 2. Nah, di sini sudah paling sederhana. Jadi di sini diperoleh perbandingannya 1 dibanding 3
1 dibanding akar 3 dibanding 2. Seperti itu. Nah, silahkan setelah ini teman-teman bisa gunakan apa yang tadi Pak Wahid contohkan. Silahkan teman-teman bisa untuk mengerjakan. Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan itu. Tapi sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Mas Ardi, Mas Esra, Mbak Kurniasi, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Oke, kalau belum, Pak Guru kasih waktu untuk waktu ini sama ya, 2 menit, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah, boleh nanti untuk mengisi apa yang ada di LKM. Oke, sudah 2 menit. Gimana Mas Ardi? Sudah dapat untuk Sudah, Pak. ini? Oke, kalau Mas Ardi pakai berapa angkanya? 5. Oke, BC-nya itu 5 ya? Ya. Sebentar. Ini itu 5. Oke, lanjutnya. Untuk AC-nya? AC-nya saya pakai penggaris atau Ya, kalau pakai penggaris 8,66, Pak. 8,66. Sehingga AB-nya? AB-nya AB-nya Berapa? 10. 10. Seperti ini, Pak. Bukan, beda kayaknya, Pak. Ini BC-nya, ini kan Iya. ada, Iya, ya, Pak. ada segitiga ya. AC-nya salah, Pak. Yang AC 10, AB-nya 8,66. Oke, sebentar. Nah, di sini 10, di sini 8,66. Begitu ya. 8,66 itu sama dengan berapa akar berapanya? Enggak. 5 akar 3. 5 akar 3. Gitu ya. Karena akar 3 itu 1,73. Kalau teman-teman kalikan itu 5 kalikan dengan 1,73 itu hasilnya 8,65, ya mendekati untuk 8,66 seperti itu. Jadi sini kita dapatkan 5 akar 3, ini 5, ini 10. Jadi kita dapatkan bahwa BC banding AB banding AC itu di sini sama dengan BC-nya itu 5 dibanding AB, AB-nya berarti 5 akar 3
dibanding dengan AC. AC-nya itu 10. Coba Mas Ardi, Pak Guru untuk penyederhanaan ini jadi berapa? Dibagi 5 semua Pak ya. Kan Oke, contoh iya. dibagi 5. Betul, kita bagikan Jadi, dengan 5. 5 dibagi 5, 1 Pak. 1. Kemudian 5 akar 3 dibagi 5, akar 3. Oke, sip. Akar 3. Kemudian 10 dibagi 5, 2. Oke, 2. Begini ya. Jadi kita dapatkan perbandingan 1 banding akar 3 banding 2. Oke, terima kasih Mas Ardi. Tapi pembuktian untuk 1 ini belum cukup. Jadi paling enggak kita butuh 1 orang lagi untuk pembuktian. Apakah perbandingan ini nanti bisa digunakan, Pak? Gitu. Ya, bisa. Tapi kita buktikan dulu apakah ini benar seperti itu. Mas Esra? Ada, oke. Sudah dapat untuk yang lain, untuk panjang sisi yang lain. Ini kalau Mas Ardi menggunakan 5. Kalau Ya, Mas Esra? saya tadi pakai 4 Pak BC-nya. Oke. BC-nya pakai 4. 4. Terus ketemu sisi AB-nya? AB-nya saya ketemunya akar 48 Pak. Akar 48. Oke. Terus AC-nya berapa? AC-nya 8. AC-nya 8. Nah, didapatkan ini 4, ini 8. Gitu ya. Jadi kan berarti ini 64 kurangi 16. Benar, 48. Iya Pak. Kurangi 16. Ya, 48. 48 itu berapa kali berapa yang bisa kita kita akarkan. Berarti kan berapa? 16 kali 3, ya enggak? Nah, 16 kali 3 itu kan 16 itu sama dengan 4. 4 akar 3. Begitu. Gimana Mas Esra? Kalau seperti ini? Ya Pak. Ya. Oh ya, konsep ini atau perlu Pak Guru jabarkan lagi? Ya Pak, bisa Pak. Oke, sudah ya. Oke. Saya kira tadi pas toilet jadi tidak tahu, jadi Pak Guru jabarkan lagi. Kalau belum jelas, Pak Guru bisa jelaskan lagi seperti itu. Jadi di sini Pak Guru bantu lagi untuk menentukan perbandingan sisinya. Ini kan bisa ditulis 4 banding 4 akar 3 dibanding dengan 8. Nah, di sini nanti kita bisa sederhanakan menjadi apa Mas Esra? Kita bagi dengan berapa nih? Bagi 4 ya Pak. Oke, bagi 4 ya. Karena di sini angka terkecilnya 4 nih. Nah, yang bisa untuk membagi semuanya. Jadi menjadi berapa? 1 dibanding 1 4 akar 3 berarti? Oh, 1 akar 3 ya Pak? Oh iya, berarti akar 3 ya. Gitu. Ya. Jadi 1 enggak tulis, enggak masalah kan? Seperti konsep yang sudah kita tahu. 1 kali akar 3 kan sama dengan akar 3 ya. Jadi 1 enggak tulis, enggak masalah. Akar 3 dibanding dengan 8 dibagi 4. Berapa nih? 2 Pak. 2. Gitu. Oke, jadi ketemu nih. Perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Oke. Nah, nanti untuk yang lainnya nanti teman-teman bisa untuk isi sendiri ya. Untuk yang ini masih kosong. Nah, ini teman-teman cari ada 4 begitu, 4 contoh. Untuk yang lainnya, yang atas juga seperti itu, yang 90, 45, 45 begitu. Oke, seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Mas Esra? Mbak Kurniasi? Mas Ardi? Oke. Kalau belum, silakan dilengkapi. Nanti setelah selesai dilengkapi. Nah, ini juga kesimpulannya ya. Seperti yang tadi 90, 45, 45. Setelah itu nanti
teman-teman semua silahkan pekerjaannya difoto seperti itu, nanti dikirimkan di Google Classroom yang sudah Pak Guru sediakan. Itu kelas yang sudah tersedia ya, ke kelas lain. Nah, ya seperti itu. Nah, ini LKPD-nya. Setelah ini selesai, nanti silakan teman-teman untuk mengerjakan soal pengetahuan yang sudah ada di Google Classroom, yang Pak Guru sudah upload semalam, seperti itu. Silakan dikerjakan. Itu ada satu soal pengetahuan, silakan dikerjakan. Nanti yang keterampilan, silakan untuk tugas di rumah. Minggu depan kita kumpulkan sebagai syarat teman-teman untuk mengikuti ulangan harian, seperti itu. Silakan bisa dikerjakan. Ya, Pak Guru kasih waktu 2 menit. Lima menit lagi. Oke, sudah ya, sudah 2 menit. Nah, dari sini Pak Guru bisa simpulkan bahwa yang kita pelajari hari ini itu tentang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 90 30 60 dan 90 45 45 itu apa gitu. Bantu Pak Guru, Mbak Kurniasi, yang bisa disimpulkan perbandingannya berapa? Dari yang 90 45 45. Halo? Mana? Oh ya maaf Pak, yang 90 itu 2. Yang 90 45 45 perbandingannya 90, dapat 45, 45. 1 akar 2. Nah, iya, oke, terima kasih. Mas Hadi, kalau yang untuk ini 90 30 60 Untuk 30 60 tadi dapat 1 akar 3 banding akar 3 banding 2 Pak. Nah, ya itu yang kita peroleh itu hari ini seperti itu. Nah, itu manfaatnya, gunanya, oke, kita mempelajari teorema Pitagoras itu ada banyak sekali. Salah satunya itu dalam pembuatan TV seperti itu tadi juga bisa untuk menentukan. Nah, untuk membuat apa namanya yang ada atap genting itu miringannya itu kita bisa gunakan juga seperti itu. Lain-lain sebagainya. Nah, paling berguna itu biasanya untuk tukang gitu ya, buat nyari sikuan lahan. Nah, itu bisa digunakan tanpa kita menggunakan apa namanya busur atau apa, asal kita bisa tarik tegak lurusnya, kita akan bisa dapatkan sisi miringnya. Begitu. Jadi seperti itu. Jangan lupa teman-teman bisa belajar karena minggu depan kita ulangan. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Itu juga sebagai syarat teman-teman bisa mengikuti ujian, gitu ya. Silakan tadi yang mimpin doa siapa? Silakan bisa disiapkan untuk berdoa selesainya pelajaran seperti itu. Silakan. Jadi untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya selesai juga 4-4-nya. Ya, komentarnya